Oke, lanjut ke metode McCluskey untuk penyelesaian soal key map gitu ya. Nanti akan dijelaskan untuk apa. Oke, jadi penyelesaian soal key map itu menjadi sulit. Kadang tuh menjadi sulit karena kita harus menentukan kombinasi gabungan sel secara grafis. Dengan metode McCluskey, kita dapat dengan mudah menentukan pilihan yang paling sederhana dari banyak kemungkinan yang ada. Karena meskipun masih secara visual, metode McCluskey mempergunakan tabel untuk menentukan kombinasi pilihan gabungan. Masih belum jelas, nanti kita bahas. Oke. Oke, ini kenapa langsung ke sini ya? Oke, jadi metode McCluskey itu ada banyak jenisnya. Ada yang 4 kotak, oke, warnanya agak aneh. Ada yang 8. Lagi-lagi berdasarkan inputannya. Ada juga yang 6. Oke. Kalau misalkan 2 input itu berapa? 2 pangkat 4 kan? 2 pangkat 2, sorry. 2 pangkat 2, di mana 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti kita bikin 4 kotak di sini. Dan simbol inputannya kita taruh sini. Misalkan A sama B. Oke. Terus kita kasih penamaan setiap kotaknya. Kita kasih nama kolom sama nama baris. Di mana di sini B-nya, kalau misalkan B-nya 0, di sini kalau B-nya 1. Di sini kalau A-nya 0, terus A-nya 1. Nah, misal ya, ini mah misal kita pakai gerbang XOR gitu ya. Dimana gerbang XOR kan kalau ada A, B, F, A-nya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Salah kan. Ngaco banget. 0, 0, 1, 1. Sorry ya. 0, 1, 0, 1. Nah, kalau misalkan kita ini XOR ya, ini harus diingat XOR atau exclusive OR. Jadi hanya harus OR, berarti 0 tambah 0 kan 0, 0 tambah 1, 1, 1, ini 0. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin key map-nya atau metode McCluskey, dengan metode McCluskey-nya gitu. Dimana A B-nya 0, berarti ini B-nya 0, A-nya 0, itu adalah 0. Terus B-nya sorry, yang kedua tuh A-nya 0, B-nya 1, itu 1. Terus A-nya 1, B-nya 0, A-nya 1, B-nya 0, berarti sini ya. A-nya 1, B-nya 0. Di sini A-nya 0, B1 0. A-nya 1, B-nya 0 itu sama dengan 1, A-nya 1, B-nya 1 sama dengan 0. Kayak gitu ya caranya. Dan ini tuh suka-suka aja sebenarnya, suka-suka yang ngebuatnya tuh mau kayak gimana gitu sebenarnya. Nah, ya, jangan lupa juga kita harus namain. Kalau 00, ini kan 00 nih, paling kiri atas kan 00, berarti 00. Nah, kalau tadi kita pakai cara ngitung biner, 00 itu sama dengan 0 kan. Berarti ini kita kasih tulisnya ini 0. Terus 01 gitu ya. 01, 01 itu sama dengan 1. Berarti di sini 1. Terus 10, 10 itu berarti 2. Berarti kita kasih di sini 2. Terus 11 itu sama dengan 3. Berarti ini 3. Gitu ya. Jadi 0, 1, 2, 3. Ini penamaannya aja, nanti akan dibutuhkan di tempat lain. Nah, kalau misalkan ada 4 input gimana gitu. Ada 4 input lah, kita anggapnya langsung 4 input ya. Kalau misalkan ada 4 input gimana gitu. Ada 4 input berarti 2 pangkat 4, di mana 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti ada 16 kolom dan ada 16 kotak. 2, oke, agak kurang bagus ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Kita kasih nama dulu. Kita kasih nama semuanya. Ini kita hapus saja. Oh, kita juga kasih inputan. Input A, B, C, D. Kita kasih nama yang pertama pasti kalau CD-nya 00. Kalau AB-nya 00 gitu ya. Kita ke kanan dulu deh, ke di atas kanan dulu. Kalau CD-nya 00, terus kalau CD-nya
sorry, biar samain ya. Oke, biar CD-nya terus habis itu CD-nya 01. Nah, setelah itu 11, setelah itu 10. Jadi ini perbedaannya berapa gitu. Nah, nggak boleh kalau misalkan di sininya 01, di sini langsung 10. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang ganti kan jadi dua nih. Jadinya yang ganti nolnya jadi satu, satunya jadi nol gitu. Itu tuh nggak boleh. Jadi harus satu-satu gantinya. Jadi sorry, maksudnya tuh nolnya kan ini berubah jadi satu nih. Nolnya berubah jadi satu. Nah, satunya tetap jadi satu kan? Jadi boleh kayak gini. Kalau misalkan langsung langsung satu nol, berarti nol yang di kiri nih berubah jadi satu, satu yang di kanan berubah jadi nol. Ada dua perubahannya dan itu nggak boleh. Jadi yang kita lakukan ini satu satu, ini satu nol. Terus yang ke bagian bawahnya juga samain aja. Di sini 01, di sini 10, di sini 11. Kan jadi salah. Di sini 11, di sini 10. Begitu. Kita namain lagi. Kok jadi ngaco gini? Kita namain lagi. Berarti ABC. Kalau misalkan di sini nih, di bagian sini kita kasih nama dulu. Kalau 0000 berarti berapa? Secara biner 0 kan? Berarti kita kasih di sini 0. Kalau bacanya ABCD ya, bacanya jadi kiri dulu baru kanan gitu. Kalau misalkan 01, sorry, ya boleh 0100 gitu kan, kita mau nyari yang di sini. Berarti itu ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 4, berarti ini 4. Berarti kita ditulis di sini 4 gitu. Oke, bisa dipahami kan cara membacanya, cara ngasih namanya. Kita ke kanan lagi, ke sini ya. Kita cari yang di sini, ini apa? Berarti 0001 berarti 1 ya, 1. Terus 0011 berarti 3. Di sini 3. 0010 itu 2, berarti 2. Nah, ini sebenarnya kita dapat polanya sih nanti. Jadi terus baris kedua ya. 0101 ini 1 tambah 4 5, berarti di sini 5. Terus 0111 berarti ini 7. 1 tambah 2 3 ya 7, berarti di sini 7. Ini sama kan 0, jadi kayak ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, berarti ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Nah, apakah di bawahnya kayak gitu? Belum tentu. Lebih baik kita cari tahu dulu. Lebih baik kita cari tahu dulu. Baris ketiga ya sekarang. 1100 berarti 4 tambah 8 tuh 12 ya, berarti 12. Karena ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 3 kan 8, 2 pangkat 2 4, jadi 12. Terus 1101 berarti 13. Terus itu berapa lagi? 1101 11 ya. 11 itu berapa tuh? 15 ya. 15. Terus berarti di sini bisa ditebak 14. Cobain aja lah ya, kalian cobain aja. Tapi ini bentukannya tuh 8 9 10 11 kayak gitu. Oke, bisa dilihat ya sama ya dengan kata-kata yang di sini. Nah, gimana cara kita bikin persamaannya dari sini gitu? Misalkan ini kita pakai yang ini ya 10xx. Oke, kita tulis di sini 10xx xxx 01x 01x 1x0. Ini mah terserah mau x mau 0 sebenarnya. Ya si pembuat keymapnya mau buat apa dulu
terus mau gimana dulu gitu. Tapi ya anggaplah ini soalnya gitu. Sorry bentar ya. Oke. Oke. Ini 9 ya. Ini 00 0110. Oke. Lah, kenapa ini pada kesini semua? Oke, sip ya. Oke. Ah, terus oke, X itu apa? X itu terserah kalian mau satu atau nol. X itu don't care. Disebutnya X itu don't care. Kenapa? Karena ya terserah dia mau jadi X, mau jadi satu, kalian anggapnya apa, nggak masalah gitu. Dia dia nggak masalah sama sekali gitu. Jadi, nah tapi kalau misalkan kita anggap sekarang dia satu, dia jangan diubah-ubah lagi. Misalkan X yang ini kita anggap satu ya, tapi X ini kita anggap nol. Nah ini tuh jangan berubah lagi nanti, jangan berubah-berubah gitu. Ya tetap aja nih kita anggapnya satu terus sampai akhir gitu. Oke, proses penyederhanaan keymap itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama kalau misalkan eh, lagi-lagi pakai perkalian ya, pakai perkalian, pakai pangkat. Kalau 2 pangkat nol, 2 pangkat satu, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4 gitu. Ini baru bisa disederhanakan. Maksudnya apa? Kalau satu kotak bisa, dua kotak bisa, 4 kotak bisa, dan 8 kotak bisa. Ini 3 pangkat 3, 2 kotak bisa. Jadi itu kalau satu kan ini udah satu kotak nih ya, berarti nggak perlu disederhanain gitu kan. Nah kalau dua kotak bisa kita sederhanain, dan kalau kita ini menganut SOP ya, kita menganut SOP, berarti dua kotak ini nih, dua kotak bisa kita sederhanain kalau kita anggap x-nya ini sama dengan satu. Oke, kalau yang di bawah ini kita anggap x-nya sama dengan satu, itu bisa kita sederhanakan dan itu jauh lebih mudah. Nah, ada juga yang empat kotak nih, misalkan di sini ini empat kotak gitu. Dan ini saya sarankan kalian makainya yang empat kotak aja kalau bisa gitu. Kenapa? Karena ya jauh lebih bakal jauh lebih efisien dan lebih gampang gitu nanti gitu ya. Bisa juga kayak gini, dia nggak bisa diagonal ya, dia nggak bisa diagonal tapi bisa bisa vertikal gini bisa, atau horizontal gini juga bisa. Oke, bisa kayak gitu. Bisa juga dia tuh kayak nyambung, makanya ada gini. Nah ini bisa nyambung gini. Nggak bisa ya ini karena ada nolnya. Ingat yang satu harus sama yang satu, gini nih bisa nih. Kalau kita anggap x-nya, semua yang x ada di sini sama dengan satu ya. Nah ini tuh sebenarnya bisa kita tulis juga kotaknya kalau kalian bingung kok bisa kayak gitu. Ini tuh bisa kita kayak giniin aja nih. Ya ini yang 3, ini yang 2, ini yang 11, ini yang 10. Ini X, ini X, ini X, ini X gitu. Nah ini tuh kayak kita sederhanain di sini gitu. Jadi kayak baris pertamanya kita pindahin ke baris bawahnya gitu. Atau baris bawahnya kita pindahin ke paling atas gitu. Garis paling bawah dipindahin ke garis paling atas gitu. Ya begitulah ya. Ini CD. Oke gitu ya. Jadi prosesnya gitu. Nah coba kita cobain, kita cobain misalkan warna pink ya, janganlah ntar merah. Oke, ungu aja. Kita cobain, kita sederhanain ya. Nah ini sebenarnya kalau di pertanyaan di sini kan berapa banyak gabungan sel yang dapat dibuat gitu, kalian terserah mau yang satu, mau yang empat gitu, mau yang dua, mau yang empat gitu, terserah. Cuman ini saya langsung ke intinya aja, sebenarnya buat apa sih keymap ini gitu ya, bisa kita sederhanakan tuh lebih gampang loh gitu. Misalkan saya mau yang ini, satunya ini harus masuk ke dalam lingkaran yang saya mau gitu. Semua satu ya, semua satu. Terus saya mau ini juga nih. Terus saya mau ini. Sorry, bisa empat ya. Kalau bisa empat, empat aja. Saya mau ini. Terus saya mau ini.
Oke, masih ada satu yang nggak kelingkarin? Nggak kan? Semua satu udah dilingkarin, berarti kita tinggal masukin persamaannya. Persamaannya gimana? Oke, persamaannya adalah misalkan kita mau garis yang vertikal ini ya, vertikal paling kiri nih, vertikal yang ini ya. Kita mau yang itu ya. Mau yang ini nih kita nih, gitu ya. Mau yang ini yang pertama. Oke, garis vertikal yang pertama ini bisa kita tuliskan sebagai C aksen D aksen. Jadi ini F sama dengan C aksen D aksen. Dari mana gitu kan? Dari mana kok bisa kayak gitu? Karena dari satu lingkaran ini, dari si baris ini, angka yang tidak pernah berubah itu adalah 00 yang ada di paling atas ini. Kan kalau misalkan di paling kiri atas nih yang satu ini dia 00. Di bawah sini 01 gitu. Si digit keduanya, digit yang kanannya tuh berubah. Terus ke bawahnya lagi digit kirinya pun berubah, digit kanannya juga berubah gitu. Jadi gak ada yang tidak berubah gitu. Sedangkan kalau misalkan 00 ini dia tuh nggak berubah sama sekali kan. 00 tuh dari atas sampai bawah 00 gitu. Dan karena 0, karena kita pakai SOP ya, bukan POS atau sum of product, kita pakai SOP. Sum of product berarti 0 itu kita anggap aksen. Di sini C sama D, jadi anggap aja ini digit pertama tuh C, digit kedua tuh D. Dan karena 0 mereka jadinya aksen. Makanya kita tulis F sama dengan CD aksen. Gitu. Yang kedua, kita mau tinjau yang mana lagi? Kita mau tinjau yang ini deh. Ini ya. Ini ya. 4 gini. Oke. Kita lihat secara horizontal gini. Mana yang tidak berubah ya? Mana yang tidak berubah? Yang tidak berubah kan ini paling kiri kan digit pertamanya satu, digit keduanya satu. Ini nggak berubah kan? Sedangkan digit keduanya tuh satu, di sini digit keduanya nol, berubah kan? Makanya kita jangan yang digit keduanya kita hiraukan aja. Digit keduanya kita hiraukan dan kita lihat digit pertama. Digit pertama tuh satu sama satu. Itu tuh kepunyaan milik C, kepunyaan milik C kan? Ya kan? Karena C itu di digit pertama di sini, digit kedua itu D gitu. Karena satu dan karena dia digit pertama, berarti kita masukinnya ini tambah ya, jangan lupa tambah C. Oke, belum selesai. Itu secara horizontal. Secara vertikal, kita lihat dari sini. Kita lihat di sini yang tidak berubah tuh yang mana? Yang A kan? Karena A awalnya 0, yang keduanya juga 0. Karena 0 dan karena A, jadinya A aksen. Jadi kita bisa tulis A aksen C. A aksen C. Kayak gitu. Oke. Terus lanjut lagi ke 10 sama apa namanya? Ke bagian 10. Sorry. Ke bagian yang ini ya, kita tinjau bagian sini nih. Oke, kita tinjau bagian sini ya. Yang tidak berubah kan cuma 10 doang. Dimana 10 tuh A-nya A biasa, B-nya B aksen. Berarti A B aksen. Oke, bisa dipahami. Terus ditambah satu lagi, kita coba tinjau yang bagian sini. Yang 4 ini nih, dimana kalau 4 ini secara horizontal, secara vertikal dulu aja ya. Secara vertikal dulu, kenapa? Karena A atau B kan duluan ya enaknya. Secara vertikal tuh satu-satu cuman A yang ada. Terus secara horizontalnya D ya, A kali D gitu. Nah, ini persamaan yang kita dapetin sebenarnya gitu. Dan ini udah selesai. Sampai sini tuh belum selesai sih. Bisa kita sederhanain lagi dengan tata cara penyederhanaan yang boleh dilakukan ya. Jadi ini tuh udah selesai gitu. Ini yang saya rekomendasikan caranya gitu. Walaupun yang direkomendasikan cara sama Pak Azhar itu kan memang ini ya, memang yang pakai tabel kayak gini. Walaupun pada akhirnya akan sama aja, jawabannya akan sama aja gitu. Sebenarnya akan sama aja. Jadi ya cara cepatnya kalau pakai McClansky dia tuh kayak gini cara pengerjaannya. Kalau misalkan kalian ada yang mau saya jelasin cara pengerjaan pakai McClansky, komen di bawah ya. Cuman kalau enggak, pakai cara ini juga udah cukup sebenarnya. Harusnya sih udah cukup. Nanti kalau misalkan di pertemuan selanjutnya harus pakai cara McClansky akan saya jelasin caranya. Cuman kalau misalkan
enggak ya udah saya saranin sih pakai yang kayak gini aja gitu. Ini udah cukup. Nanti ini tinggal disederhanain lagi gitu. Nah, terus ini juga ya, kalau misalkan ada 3 input A, B, C berarti jadinya gini. Kan kalau 3 input kan ada 8 ya, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan gitu. Jadi silahkan, kalau misalkan nanti ada yang bingung atau apa, bisa chat saya langsung atau lewat komen. Saya nggak baca komen sih kayaknya, tapi cuman ya ya tau lah ya. Silahkan bisa chat kalau masih ada yang bingung. Kalau ada mau request juga mau apa kecuali PDA dan PDA, jadi kalau PDA dan PDA jangan dulu ya, saya masih belum paham, belum benar-benar paham gitu. Ini ada banyak contohnya di sini, kalian bisa kerjain juga biar terbiasa untuk pembacaannya gitu ya, dibiasakan saja. Oke, itu saja, terima kasih.